Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama sidang tahunan MPR RI tahun 2023 dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI pada tahun 2023. Tadi kita sudah mendengarkan bersama juga pidato dari Ketua MPR Bambang Susatyo, kemudian juga Ketua DPD RI Lanyala Mataliti dan juga tentunya pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo. Tadi Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan mengenai laporan ini mengenai lembaga-lembaga penyampaian laporan ya, lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan yang berkaitan dengan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Ada dua isu utama yang tadi menjadi bahasan dalam pidato Presiden Joko Widodo, yakni isu politik hingga isu ekonomi. Di mana berkaitan dengan isu politik, ini Presiden Joko Widodo mengungkapkan keluh kesahnya begitu ya, karena belakangan ini mendekati tahun pemilu 2024 ini Presiden kerap dikaitkan dengan nama cawapres maupun capres di pemilu 2024 dengan kodenya ini adalah Pak Lurah. Presiden mengatakan bahwa iya ini memang merupakan perannya saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia, bukanlah ketua dari partai politik maupun koalisi parpol yang seharusnya ini menjadi pihak yang menentukan capres maupun cawapres untuk pemilu 2024. Sementara untuk isu ekonomi, tadi juga Presiden menyampaikan mengenai bagaimana pentingnya hilirisasi dan juga public trust. Nah, saat ini saya berada bersama maksud kami dengan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PAN. Di sini ada Ibu Intan Fauzia yang juga merupakan anggota DPR dari Komisi 6 ya. Betul ya Bu? Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bu Intan Fauzi, saya ingin meminta pendapatnya ini mengenai pidato dari Presiden Jokowi tadi. Bagaimana Ibu melihatnya? Ya, jadi tadi Presiden tentunya mengapresiasi karena hari ini pagi ini adalah sidang bersama dengan DPR RI, DPD dan tentunya para anggota MPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dan tentunya seluruh anggota MPR RI terdiri dari DPD dan DPR RI. Baik untuk legal dan juga anggaran dan sebagainya. Dan ada dua isu yang diangkat oleh Presiden. Yang pertama adalah politik. Tentu ini kita sudah masuk dalam tahun politik, akan diselenggarakannya pemilu, baik pemilu serentak Pilpres dan Pileg, dan nantinya tentu lanjut dengan Pilkada. Presiden secara tegas menegaskan bahwa koalisi-koalisi yang terjadi saat ini itu sepenuhnya adalah keputusan dari para ketua umum parpol dan para kader-kadernya. Jadi tidak ada keterlibatan Presiden dalam hal ini. Tentu ini harus kita jaga penuh dan juga secara ekonomi baik itu Parlinsos 3.212 triliun sudah digulirkan, kemudian juga berbagai bantuan apakah itu untuk Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan sebagainya. Jadi kita tunggu tentunya sidang pada siang hari ini APBN. Ya, mengenai sidang sesi kedua nanti Bu yang rencana ini akan dimulai pada pukul 13.30 ya, yakni mengenai sidang paripurna tentang RAPBN tahun 2024. Persiapannya seperti apa sih Bu dari Ibu Intan Fauzi ini selaku Komisi 6 DPR? Jadi kami tentu sudah melakukan persidangan dengan para mitra Komisi 6, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi UKM dan berbagai badan lainnya. Dari berbagai konsinyering itu tentu tugas kami sebagai DPR RI yang nantinya akan bersama-sama pemerintah merumuskan kemudian mengesahkan anggaran ini sangat penting untuk RAPBN 2024. Kerja-kerja kami walaupun ini tahun kampanye tentu harus terus bagaimana untuk peningkatan perdagangan Indonesia, perekonomian Indonesia yang ujungnya adalah itu. Dan kami berharap bahwa ini hasilnya akan tentunya untuk manfaat masyarakat. Terima kasih Ibu Intan Fauzi atas informasinya. Dan pemirsa, tadi di akhir pidato dari Presiden Joko Widodo juga Presiden menjelaskan mengenai baju adat yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Tentu hal ini menjadi daya tarik ya di setiap tahunnya pada sidang, maksud kami pada pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setiap tanggal 16 Agustus. Di mana untuk tahun ini Presiden ini mengenakan pakaian adat dari Tinumbar Maluku, yang mana hal ini tentu berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebiasaan mengenakan pakaian adat di sidang atau pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus ini memang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi setidaknya dari data yang telah kami himpun, yakni dari tahun 2019
kalau bisa kita flashback sedikit gitu ya, dari tahun 2019 ini Presiden sempat mengenakan pakaian dari suku Sasak NTB, kemudian tahun 2020 mengenakan pakaian dari suku Sabu NTT, kemudian dilanjutkan dengan baju adat dari suku Baduy Banten, dan terbaru ini tahun lalu ini Presiden mengenakan pakaian adat Bangka Belitung. Dan kemudian selain Presiden Joko Widodo yang tadi terpantau mengenakan pakaian adat, juga adalah Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin tadi mengenakan pakaian adat Betawi. Nah, sementara itu yang bisa kami sampaikan, kita masih akan menantikan nanti sidang sesi kedua, yakni sidang paripurna DPR RI mengenai RAPBN 2024 yang rencananya akan dimulai pada pukul 13.30.